Ya, oke. Mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Tak lama kemudian, Chomyu pun mulai bertanya, di manakah senior Ungam berada? Baekjun menjawab, sebelumnya hujan, jadi kami membawanya ke ruangan pengobatan. Oh, itu bagus, ucap Chomyun. Tapi saat ia menatap ke arah para pasukan yang berlutut dan menyerah, ia pun kembali berkata, apa yang kalian lakukan? Kenapa kita tidak bunuh saja sisa-sisa dari mereka? Dan Baekjun pun berkata, pimpinan sekte. Dari perkataan itu, Chomyun langsung paham. Ia kembali berkata, benar, tidak ada gunanya membunuh mereka yang telah menyerah dan menjatuhkan pedangnya. Nah, di sini Baekjun masih tidak terlalu yakin dengan kondisi Chomyun karena ini adalah kondisi terburuk yang pernah ia lihat. Lalu Baekjun kembali berkata, Chomyun, apakah kau benar-benar tidak apa-apa? Dan Chomyun menjawab, ayolah, apakah kau pikir dengan luka seperti ini aku akan tumbang? Tapi Yisul dari belakangnya bergumam, omong kosong, jelas itu adalah luka yang mengerikan. Jika orang lain mungkin mereka akan mati ataupun pingsan. Dan setelahnya, Hyunjong pun akhirnya tiba di kerumunan. Saat melihat Chomyun, ia langsung marah. Dasar anak nakal, kenapa kau selalu saja berlebihan? Lihat luka-lukamu, cepat bawa ia ke ruang pengobatan. Dan Chomyun menanggapinya, pimpinan sekte aku tidak masalah, tapi kaulah yang harus dibawa ke ruang pengobatan. Hyunjong awalnya menolak, tapi Chomyun kembali berkata, pimpinan sekte, jika kau tumbang maka sulit bagi kami untuk mengambil keputusan ataupun bergerak nantinya. Tentunya itu adalah alasan yang rasional. Dan Hyunjong pun setuju. Lalu Chomyun kembali berkata, Yeonjung, bawa pimpinan sekte ke ruang pengobatan. Dan mereka pun mulai meninggalkan kerumunan. Tak lama kemudian, Hyunyong pun berkata, Chomyun, yang kau tanyakan sebelumnya? Dan Chomyun menjawab, oh ya, pertama, aku tidak terlalu suka melihat fakta jika mereka yang telah menyerah di penjara. Kita tetap harus berhati-hati dan mengawasi mereka. Dan jangan lupa untuk berpatroli. Apakah masih ada yang tersisa di antara mereka? Lalu pimpinan serikat cabang pengemis Hongdae nanti akan tiba. Kita harus bertanya lebih detail apakah akan ada pergerakan dan informasi penting lainnya. Lalu yang terakhir, kita harus menyiapkan obat dan merawat mereka yang terluka. Itu saja, ucap Hyunyong. Chomyun menjawab, untuk saat ini nampaknya itu saja. Lalu Hyunyong kembali berkata, Jogul, Baekjun, bawa Chomyun ke ruang pengobatan. Tentu saja awalnya Chomyun menolak, tapi dengan paksaan Hyunyong, mau tidak mau, akhirnya Chomyun pun pasrah, dibawa oleh Jogul dan juga Baekjun layaknya tahanan perang. Setelahnya, Hyunyong juga memerintahkan Baekjun untuk melakukan beberapa hal yang diminta oleh Chomyun. Tak terasa malam pun tiba. Kengerian di Gunung Hua akhirnya usai, dan ini akan menjadi sejarah di mana Gunung Hua menang melawan pasukan klan 10.000 orang dan akan menjadi tanda awal kebangkitan kembali Gunung Hua. Tak lama kemudian, Chomyun mulai mengerang kesakitan. Aduh, apakah ini cara bagaimana kau memperlakukan seorang pasien? Ya, Tang Soso sedang mengobatinya. Tapi itu tidak seperti pengobatan biasa karena sulit untuk membuat Chomyun diobati. Jadi mau tidak mau Soso memerintahkan beberapa orang untuk memeganginya. Ia juga mulai memarahi Chomyun. Senior, aku tahu kau memiliki kekebalan tubuh yang bagus untuk menghadapi racun. Tapi jika itu mengenai jantung, itu tetap akan menjadi bahaya. Jadi diam saja, biarkan aku menyuntikmu.
Hingga pada akhirnya Chung Myun pun pasrah dan setelahnya Soso kembali berkata, mungkin kalian semua beruntung bisa bertahan sejauh ini. Tidak, mungkin ini bukan hanya keberuntungan, tapi karena keterampilan yang telah diasah dengan pelatihan yang sangat keras. Akan tetapi penatua, ya yang dimaksud adalah penatua Hyun Sang. Luka yang disebabkan oleh racun sangatlah parah. Soso memang berhasil mengeluarkan seluruh racunnya, tapi mungkin masih akan ada efek samping yang tersisa. Lalu yang paling penting adalah keadaan senior Ungam. Ia tidak yakin apakah Ungam bisa melewati malam yang berat ini. Soso nampak sangat sedih. Sebelumnya ia bersikap sedikit arogan karena telah mempelajari seni pengobatan dari keluarga Tang. Akan tetapi ternyata itu masih jauh dari kata sempurna. Jika ia sedikit lebih terampil, mungkin ia bisa mengobati senior Ungam dengan lebih baik. Melihat kondisi dan juga ekspresinya, Chung Myun pun mulai bangkit dan mengelus kepalanya lalu berkata, jangan salahkan dirimu. Kau telah berusaha keras, lagi pula mereka yang bertanggung jawab telah kita tangani. Kuatkan dirimu. Untuk senior Ungam, aku yakin ia bukanlah sosok yang mudah menyerah. Ya, itu adalah ucapan yang tulus dan membuat Soso sedikit tenang. Tak lama kemudian, dengan tubuh dibalut seluruh perban, Chung Myun pun mulai berjalan ke sana dan ke sini. Tentunya itu membuat Baekhyun tidak nyaman. Lukanya juga tidak terlalu ringan. Oleh sebab itulah ia ikut diperban. Tapi ada hal lain juga yang masih mengganjal di dirinya. Dan saat itulah Chung Myun bertanya, senior, kenapa kau nampak sedikit murung? Bukankah kau telah mengalahkan salah satu dari kapten mereka? Selamat, sekarang kau telah menjadi ahli. Dan Baekhyun pun menanggapinya, hentikan omong kosongmu. Aku bertarung dan menang hanya karena keberuntungan. Jika kami bertarung serius 10 kali, maka 10 kali juga aku kalah. Dan Chung Myun kembali berkata, keberuntungan juga masih merupakan skill. Tapi tetap saja Baekhyun merasa jika dirinya masih sangat kurang dan menang karena keberuntungan. Lalu dengan perkataan itu Chung Myun pun mulai memberikannya nasihat. Senior, tetap saja apakah seseorang bisa dikatakan ahli jika mengalahkan mereka yang jauh di bawahnya? Senior bisa bertahan dan yakin saat melawan seseorang yang lebih kuat. Jadi itu bukan hanya soal keberuntungan. Setelahnya Chung Myun bahkan mulai memuji semua orang karena telah berusaha keras. Mendengar pujian tersebut, Baekhyun pun menanggapinya, apakah kau sedang salah makan? Dan Chung Myun berkata, ayolah, sekali-kali aku harus memberikan pujian kepada kalian jika telah berusaha dengan baik. Dan tak lama kemudian Chung Myun pun meninggalkan semua orang walaupun tubuhnya sedang dibalut perban. Jo-gul dan juga Yeonjung merasakan hal yang aneh. Mereka saling berbincang satu sama lain. Ini tidak seperti ia yang biasanya. Bagaimana bisa ia memuji kita semua? Jangan-jangan keesokan paginya di sebuah ruangan tempat di mana Ungam dirawat, Chung Myun duduk di sebelahnya dan berkata, senior, kau harus bertahan. Ia mendengar suara nafasnya yang sangat lemah dan kapanpun itu nafasnya bisa saja berakhir. Ia sangat sedih melihat kondisi Ungam yang harus berjuang dan bertahan untuk melewati masa-masa kritisnya. Chung Myun pun mulai meninggalkannya sambil masih menoleh ke belakang. Ia juga berkata, pimpinan sekte senior, nampaknya aku telah gagal. Yang dimaksud di sini adalah pimpinan sekte terdahulu. Dan sebelum meninggalkan ruangan Ungam, tiba-tiba murid-murid berlarian ke arahnya. Itu adalah Baekhyun, Jo-gul, Yeonjung dan juga Yisul. Baekhyun berteriak, dasar bajingan, berhenti. Aku kira kenapa kau memuji kami sebelumnya? Apakah kau ingin pergi ke sekte 10.000 orang dan melawan mereka seorang
seorang diri berhenti. Bagaimanapun caranya, kami pasti akan menghentikanmu. Melihat aksi tersebut, Xiaomi pun berkata, aku memuji kalian karena kalian telah tumbuh, tapi berani-beraninya kalian menghentikanku, minggir. Tapi Baekjun dan yang lainnya sama sekali tidak bergerak, dan saat keduanya hampir mencapai pertingkaian puncak, tiba-tiba seseorang berteriak, berhenti. Ya, itu adalah Hyunjong. Lalu ia kembali berkata, Baekjun, bawa murid-murid lain pergi, dan Jongmyeon ikut aku. Awalnya semua orang tidak mau bergerak, tapi saat pimpinan sekte kembali berkata, Baekjun pun mulai membawa murid-murid bersamanya. Adapun Jongmyeon, ia mulai mengikuti pimpinan sekte, dan di ruangannya pimpinan sekte pun berkata, Jongmyeon, sebetulnya kau anggap aku sebagai apa? Jongmyeon terdiam sejenak, lalu mulai berkata, tentu saja Anda adalah pimpinan sekteku. Dan Hyunjong pun kembali berkata, apakah memang begitu? Apakah kau benar-benar menganggapku sebagai pimpinan sekte? Kedua mata mereka saling bertatapan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah apa yang terjadi dari kelanjutan novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.